Tukang rongsok harus punya keahlian ya teman-teman, agar barang-barang rongsokan yang kita beli itu bisa diservis-servis dan dimanfaatkan sebagai barang yang siap pakai. Seperti ini contohnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok. Jadi ini adalah channel yang berisi atau bercerita tentang kegiatan tukang rongsok besi tua keliling ya teman-teman, kesehariannya. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang manfaat kalau kita punya keahlian teman-teman. Jadi barang-barang rongsokan yang kita dapati itu nggak harus semuanya serba ditimbang, kalau di kilo gitulah istilahnya. Karena kalau kita punya keahlian, misalnya memperbaiki sesuatu atau memanfaatkan sesuatu, itu bisa kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya ini, tangki cas, rice cooker, atau sound loudspeaker gitu ya teman-teman. Pokoknya kipas angin bisa, sepeda bisa, dinamo air bisa. Semuanya yang penting kita periksa dulu, siapa tahu masih bisa digunakan. Itu biasanya akan bernilai atau laku dengan harga yang lebih tinggi daripada ditimbang teman-teman ya. Istilahnya dia itu sebagai apa ya, barang setengah pakai gitulah, bukan barang rongsok jadinya. Nah, untuk kali ini saya khusus akan membahas tentang refrigerator ini ya, atau ini istilahnya kalau ini mesin kulkas lah gitu teman-teman ya. Ini kalau kita periksa, yang penting dia masih bunyi teman-teman ya, itu jangan kita belah dulu. Memang sih dalamnya biasa ada tembaganya, tapi biasanya juga cuman aluminium kabel spoolnya itu teman-teman. Jadi yang seperti ini kalau bisa kita periksa dulu. Cara meriksanya bagi yang punya alat ya lebih mudah lagi, tapi karena saya nggak punya alat ya langsung saya colokin. Nah, kemudian apa yang kita periksa teman-teman? Yang kita periksa adalah apakah dia masih bunyi atau tidak. Karena kulkas rusak belum tentu mesinnya ini yang rusak, biasanya yang lainnya yang rusak gitu. Jadi ini kalau masih bunyi biasanya laku di penjual, bukan penjual ya, tukang servis kulkas itu teman-teman. Biasa dia berminat sama yang seperti ini. Tapi anda pun kita nggak menjualnya ke tukang servis kulkas, kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lain, dan bisa kita jual juga tentunya. Di antaranya adalah ini bisa untuk sebagai kompresor teman-teman. Contohnya seperti ini yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita tinggal colokkan kabelnya, terus dia anginnya langsung keluar di selang pompa ini teman-teman. Ini bukan cuma untuk sepeda atau motor ya, atau untuk gerobak, bukan. Ini untuk mobil pun, tapi mobil seperti yang saya pakai itu teman-teman ya, carry ekstra gitu, dia masih mampu. Jadi sudah nggak perlu nambah angin di luaran kalau kita sudah punya seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah dalam bentuk jadi begini, tinggal pakai begini, saya jualnya di sini ini 150.000. Sedangkan kalau kita belah ini teman-teman ya, belum tentu dapat 100.000. Mungkin bisa dapat 100 kalau memang isinya tembaga, tapi kalau isinya aluminium ya nggak sampai teman-teman. Jadi kita harus periksa dulu. Oke teman-teman, mari kita cek mesin kulkas yang tadi itu, apakah dia masih bisa dimanfaatkan atau memang sudah koslet gitu. Kalau sudah koslet ya terpaksa kita belah dan kita jual kiloan saja, begitulah teman-teman ceritanya. Yang penting sebelum di kilo semuanya kita harus rajin mengecek teman-teman, supaya ada nilai tambah, maksudnya harganya itu supaya lebih tinggi gitulah teman-teman. Baiklah, mari kita mulai teman-teman ya, mengecek mesin kulkas yang tadi. Karena saya tidak punya alat untuk mengecek ya teman-teman, nggak tahu apa namanya itu yang di
tempelkan terus goyang jarumnya itu. Jadi saya ngeceknya langsung saya colokin saja teman-teman. Yang penting kabelnya aman ya, jangan sampai koslet. Karena ini bekasnya kabelnya sudah putus-putus. Yang penting kabelnya aman, jangan sampai koslet. Dan kemudian kita colokan. Mudah-mudahan bunyi teman-teman. Kalau bunyi ini sudah jelas-jelas 150.000 laku. Dan yang pesan begini juga lumayan lah teman-teman. Lumayan laris yang begini nih, karena memang praktis. Kalau pas mobil kempes di rumah kita nggak bingung mau bongkar, tinggal nyolokin, bongkar ganti ban itu enggak, tinggal nyolokin saja kalau punya ini. Oke teman-teman, mari kita colokan. Nah, ternyata masih bunyi teman-teman, dan bahkan lebih kencang daripada yang sudah jadi tadi itu. Itu terlihat kabutnya masih keluar ya teman-teman. Mungkin kurang jelas. Masih cukup kencang teman-teman. Jadi begitu maksudku. Kalau yang begini nggak usah kita belah teman-teman, kita jual bentuk seperti ini saja. Jadi kita tinggal belikan untuk di sini, belikan selang pompa lah, seperti selang pompa sepeda itu. Dan untuk yang di sini ya kita perpendek saja itu pipa-pipa yang sudah terpotong itu teman-teman ya, karena itu mengisap angin dan ini yang mengeluarkan. Ya, gimana teman-teman, sudah paham kan apa yang saya maksud? Jadi seperti inilah kita nyari harga yang lebih tinggi dengan cara seperti ini teman-teman. Jangan langsung main timbang-timbang saja. Ini juga kalau ada tukang servis biasanya dia tetap berminat, karena ini masih bunyi. Kedengaran ya suaranya teman-teman. Bahkan dia masih mengeluarkan seperti embun gitu. Nah cukup teman-teman, ini sudah jelas normal. Ini sudah jelas, kita jual ini saja sudah. Karena biasa kulkas yang satu pintu seperti ini saya belinya 100.000. Jadi kalau ini sudah jadi kompa nanti ya sudah jelas 150, berarti sudah dapat untung ya teman-teman. Belum lagi sisa-sisa besinya yang ada pada kulkas itu, aluminiumnya atau tembaganya kalau pas memang ada tembaganya. Jadi ini berlaku bukan cuma untuk mesin kulkas ya teman-teman. Kita bisa memperbaiki yang lain-lainnya, sepertinya sepeda, dinamo air, atau ya tangki cas, atau bahkan mesin cuci pun bisa. Dan kita nggak perlu beli onderdil teman-teman, nggak perlu beli yang baru, karena kalau ada kita misalnya dapat kulkas, bukan kulkas ya, dapat mesin dinamo air 5 biji itu, kita tukar-tukar saja alatnya, biasa bisa jadi 2 biji teman-teman yang siap pakai itu. Sama halnya dengan rice cooker begini. Memang rice cooker agak lambat sih pasarannya, karena kebanyakan orang sudah punya rice cooker dan agak lama rusaknya, jadi agak lambat. Tapi nggak apa-apa, kita juga memperbaikinya untuk dijual siap pakai. Terus tangki cas seperti ini pun biasanya hanya tangkinya yang lobet, atau tempat casnya itu yang hanya akinya yang lobet, atau tempat casnya itu yang sudah nggak pas teman-teman. Kalau kita dapat 2 biji atau 3 biji, kita tukar-tukar, laku ini teman-teman, 200.000 laku nih, bahkan 250.000 laku. Begitupun juga dengan pompa air. Pompa air itu kalau ditimbang itu enggak, biasanya ya paling banyak 100.000 lah, tapi kalau kita perbaiki bisa laku 150. Apalagi sepeda dan mesin cuci gitu teman-teman. Nah begitulah teman-teman ya cara menaikkan nilai jual barang-barang. Harus kita, barang-barang rongsok kita harus rajin-rajin mengecek, memilih, siapa tahu masih bisa digunakan untuk dijual sebagai barang yang bisa dipakai lah begitu, seperti kulkas ini tadi ya teman-teman.
Untuk membuat rakitan seperti ini sebenarnya nggak sama semua, tergantung jenis mesin kulkasnya. Tapi bisa teman-teman lihat di YouTube itu cara membuat kompresor dari mesin kulkas lah, begitu teman-teman. Banyak kok. Jadi saya yakin kalau belajar pasti bisa. Termasuk ini teman-teman ya. Ini cas aki, tapi ini juga rakitan. Ini bekas ampli atau apa, ini tinggal dipasangin kabel dan pengubah arus, akhirnya bisa untuk ngecas aki. Nah seperti ini semua sebenarnya kalau rusak itu banyak yang masih bisa dimanfaatkan. Nah terima kasih teman-teman ya telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah atau menginspirasi teman-teman semua sesama pekerja rongsok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.